Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa ngaji lagi, bisa belajar bersama lagi, yaitu melanjutkan materi kita hari kemarin. Kemarin sudah saya sampaikan tentang sifat wajib bagi Rasul. Untuk hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat jaiz bagi Rasul. Namun sebelum kita mulai, mari kita doa bersama. Sebelum baca doa, mari kita hadiahkan Fatihah kepada musannaf kitab, kepada pengarang kitab ini, dan kepada guru kita, dan kepada orang tua kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ya kasiran nawali wa ya hasanal fi'ali wa ya qa'iman bila zawali wa ya mubti'an bila mihali walakal hamdu wal minnatu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina wa ata alaina min barakatihim fid dharaini amin. Silakan dibuka halaman 9. Kita akan mengkaji sifat-sifat jaiz bagi Rasul. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku wenang. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul. Min aradin utawi sifat kang anyar teko bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat kemuliaane ka khafifil maradi kaya nerima lara. Anak-anakku, bahwa seorang rasul di samping mempunyai sifat wajib, juga di sini ada sifat jaiz. Apa sifat jaiz Rasulullah? Adalah
bahwasanya Rasulullah itu memiliki sifat yang biasa dimiliki oleh umumnya manusia. Atau Rasulullah, seorang Rasul, mempunyai tingkah laku atau perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya manusia. Sifat yang dilakukan oleh Rasul yang sama dengan sifat yang dilakukan oleh para manusia itu tidak mengurangi derajat keluhuran para Rasul. Contoh sifat jaiz bagi Rasul, misalnya Rasulullah dalam setiap hari juga melakukan makan sebagaimana apa yang kita lakukan. Rasulullah juga melakukan minum sebagaimana yang kita lakukan. Kadang-kadang Rasulullah juga menerima sakit sebagaimana sakit yang diterima oleh para manusia. Begitu juga Rasulullah atau seorang Rasul melakukan nikah sebagaimana nikah yang dilakukan pada umumnya manusia. Jadi sifat-sifat yang dilakukan Rasulullah yang sama dengan sifat yang dilakukan oleh umumnya manusia itu adalah termasuk sifat jaiz. Maksudnya Rasulullah melakukannya. Melakukannya itu tidak sampai mengurangi derajat kerasulan atau derajat kenabian. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5, bahwa perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui bahwa seorang Rasul itu mempunyai sifat jaiz. Tadi sudah saya jelaskan apa sifat jaiz itu, yaitu suatu sifat yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Rasul yang sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak mengurangi derajat keluhuran para Rasul. Selanjutnya di halaman 10 akan menjelaskan tentang sifat Rasul. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlu malaikah, yang artinya ismatuhum utawi kareksone para nabi iku kasairil malaikah, kaya sekabehane para
malaikat. Wajibatun iku mesti. Wa fadhalu lan ngluwi sapa nabi lan rasul malaikah ing derajate malaikat. Bahwasanya seorang rasul itu mempunyai sifat maksum sebagaimana malaikat. Maksum artinya terjaga. Jadi seorang rasul itu akan terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terjaga dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana para malaikat. Para malaikat adalah makhluk Allah yang maksum, terjaga. Para malaikat yaf'aluna ma tu'marun, selalu melakukan apa yang diperintah. Yaf'aluna ma tu'marun. Tidak layak sunallaha, tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak apa yang diperintah oleh Allah. Itu adalah malaikat. Mereka selalu melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Di samping malaikat, seorang rasul juga maksum, terjaga. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu akan melakukan maksiat. Seorang rasul dan para malaikat itu sama-sama maksum, dijaga dari berbuat maksiat. Namun derajat nabi, derajat rasul itu masih melebihi daripada derajat para malaikat. Makanya di saat Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, ya, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk memberikan penghormatan, untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, sujud takzim kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa derajat Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Sebagaimana bait yang baru saja saya bacakan, yaitu yang menjelaskan tentang bahwa Rasul dan malaikat adalah makhluk Allah yang maksum, terjaga dari maksiat. Namun derajatnya masih lebih mulia para rasul daripada para malaikat. Itu pengertian dari kedudukan para rasul dan para malaikat. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mengenal, sudah mempelajari sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20,
sudah mempelajari sifat wajib bagi Rasul yang jumlahnya 4, begitu juga kita sudah mempelajari sifat jaiz bagi Rasul. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan mempelajari tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Bahwa sifat wajib bagi Allah ada 20, maka sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Silakan dilihat halaman 10. Apa itu pengertian dari sifat mustahil? Wal mustahilu ziddu kulli wajibin fahfat li khamsina bi hukmin wajibin. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku ziddu kulli wajibin, kebalikane sifat wajib, kebalikane saben-saben sifat wajib. Fahfat mongko ngapalno sira, fahfat mongko ngapalno sira li khamsina maring 50 akidah bihukmin kelawan hukum wajibin kang wajib, bahwa kita sebagai orang muslim hukumnya wajib menghafal 50 akidah. Apa saja? Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20, sifat mustahil bagi Allah yang jumlahnya 20 menjadi 40, ditambah dengan sifat wajib bagi Rasul 4 dan sifat mustahil bagi Rasul 4 menjadi 48, ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah 49, yang terakhir sifat jaiz bagi Rasul. Semuanya jumlahnya genap 50. 50 itu hukumnya wajib untuk dihafalkan. Kembali ke pengertian bait ini, wal mustahilu ziddu kulli wajibin. Yang dinamakan mustahil adalah lawan atau kebalikan dari sifat wajib. Kalau kita pahami, la yusaddiqu aklu biwujudihi. Akal manusia tidak membenarkan jika adanya sifat ini. La yusaddiqul aklu biwujudihi. Kalau sifat wajib, la yusaddiqul aklu bi'adamihi. Akal tidak bisa menerima jika sifat itu tidak ada. Mari kita pahami satu persatu sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah adam. Kalau sifat wajibnya wujud, artinya ada, maka mustahilnya adalah kebalikannya, yaitu adam, tidak ada. Maka mukhal jika Allah itu tidak ada. Karena apa? Bukti wujudnya Allah adalah
wujudul alam. Adanya alam semesta. Ini adalah bukti adanya Tuhan. Mukhal jika adanya alam, tidak ada yang mewujudkan. Sifat mukhal yang kedua adalah kudus, yaitu baru. Lawannya kidam. Kidam artinya dahulu. Yang ketiga, fana. Fana artinya rusak. Ini adalah lawan dari sifat baqo, bahwa Allah itu mempunyai sifat baqo, kekal, ya, kekal selama-lamanya, tidak akan mengalami rusak, tidak akan mengalami perubahan. Yang keempat, mumasalatu lil khawadisi, yang artinya sama dengan makhluknya, lawan dari mukhalafatu lil khawadisi, bahwa sifat wajibnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka sifat mukhalnya adalah mukhal jika Allah itu sama dengan makhluknya. Yang kelima adalah sifat mukhal ikhtiyaju li ghairihi, membutuhkan kepada orang lain. Karena sifat wajib Allah adalah qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Maka mukhal jika Allah mempunyai sifat ikhtiyaju li ghairihi, butuh kepada makhluk lainnya. Itu dulu materi kita pada hari ini, hari Rabu, hari ke-13 di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini selalu diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.